Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bakalan ngebahas tentang cara setting suatu modem ya. Modemnya itu atau akses point itu bebas. Kalian mau pakai, ada yang punya akses point ya bisa coba. Tapi kali ini aku ada modem akses point dari Telkom, bekas pemasangan dulu, tapi aku udah nggak langganan lagi, jadi tetap modemnya udah jadi milik aku karena aku hitung-hitung beli ya pemasangannya tuh. Ini akses pointnya dari ZTE ya, tapi ini nggak tahu udah direset atau belum, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba aja dulu setting ini akses point supaya bisa memancarkan sinyal. Kalau enggak yang memancarkan jadi bisa menangkap sinyal seperti itu. Sini ada komponennya, ada akses pointnya, ada power, apa lagi ini, kitab-kitab sama, nah ini ada kabelannya juga. Ini kitab-kitab doang, kita sampingin dulu. Nah, buat teman-teman perlu diketahui untuk konfigurasi akses point ini tuh khususnya modem IntiHome ya. Gini, ketika kita awal mula masang pasti itu udah disetting sama teknisinya ya. Nah, kita juga sebenarnya bisa setting sendiri sesuai kemauan kita. Tapi untuk meresetnya di sini, nah ini nih ada tombol reset. Nah kameranya, nah ada tombol reset. Sebenarnya tombolnya ini nanti pakai klip ya atau pin. Nah ya tadi aku punya, benda-benda bicara dulu. Oke, kita lanjut. Jadi alat yang saya pakai di sini tuh klip ini. Yang penting dia itu bisa masuk ke sini ya. Nah, bisa kedengeran clock suaranya. Kenapa saya mereset ini? Karena ini dulu ada settingan dari bawaan dari teknisinya. Biasanya kalau settingan bawaan dari access point teknisinya itu passwordnya itu admin gitu kan, atau enggak admin user. Tapi nanti kalau misalkan udah di reset, passwordnya itu biasanya ada di balik sini. Tapi kalau misalkan enggak pun di kardusnya biasanya sudah gak ada sih, dikasih tahu, tapi nggak apa-apa, masih banyak cara kita buat masuk ke halaman dari homepage settingan access point ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mereset dulu. Ini colokan dulu ke listriknya, power colokin dulu, pininya dimasukin, powernya ya masukin. Nah ini nyala dia, kelihatan nggak? Nah itu kuning ya, power nyala. Untuk ngeresetnya ini ada tombol on off, kita matiin dulu. Ini nyala, ini mati, kita matiin dulu, posisi mati. Kemudian masukkan pinnya ke sini, posisinya mati, tekan sambil ditekan sekitar 5 detik atau 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, lalu nyalakan powernya. Nah seperti ini masih ditekan, nanti dia bakalan kedip sendiri kalau misalkan udah berhasil. Ini ditunggu aja 10 detik ya kira-kira, jalan nggak kecil ya, pokoknya kayak gitu lah. Nanti kalau misalkan udah selesai ngeresetnya, sekarang coba kita konekin ke laptopnya ya, tinggal dikonekin aja sih. Oke, kita coba lihat settingan defaultnya. Saya pakainya di LAN 1 dan ini saya colokin ke laptop saya. Jadi nanti setelah ini kita akan lanjut main ke desktop laptop saya. Oke, teman-teman, tadi kita udah
singgung cara reset ya di access point-nya. Banyak cara sebenarnya untuk reset access point. Kalian bisa searching di Google, ada yang cara ditekan, ada yang cara diklik 5 kali, itu banyak banget. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengetahui IP-nya dulu atau konfigurasi IP-nya di control panel. Kalian masuk ke control panel, klik network and internet, kemudian network and sharing center, klik yang cek adapter setting. Ini yang VMware ini mah bekas praktek kemarin. Ini nih yang perlu diperhatikan, Ethernet dan WiFi. Yang Ethernet ini pastikan jadikan kabelannya itu udah connect ya dari LAN 1 ke port PC-nya atau laptopnya atau komputernya. Kalau udah, teman-teman bisa cek sendiri, klik kanan terus cek status. Nah, kemudian klik detail. Di sini IP default-nya itu 192.168.1.7. Dengan gateway-nya 152.168.1.1. Ini IP yang bakal kita pakai buat akses masuk ke menu dari modemnya itu sendiri. Nah, kemudian untuk mengetahui settingannya apakah ini DHCP atau statik. Nah, ini pakainya DHCP. Dilihat aja. Jadi emang defaultnya itu biasanya 192.168.1.1. Tergantung si modemnya apa dulu. Kalau modem yang aku pakai kan ini JTE ya, yang dari Telkom itu. Oke, ingat-ingat IP-nya itu ya. Kemudian kita buka browsernya. Nah, sekarang kita masukin IP default gateway-nya yang tadi 192.168.1.1. Nah, dia akan masuk ke menu tampilan login. Mungkin ada yang sebagian tahu juga, tapi yang belum tahu perlu diketahui. Untuk access point dari Telkom ini dia punya akun tersendiri. Ada akun yang dibuat oleh teknisinya, ada juga akun yang emang default dari bawaan access point itu sendiri. Nah, apa itu akunnya? Biasanya sih kalau yang aku tahu itu admin kayak gini. Tapi kalau salah, nah ini salah, kita dikasih 3 kali buat kesempatan login. Udah itu kita nunggu dulu semenit baru kita bisa login lagi. Oke, kalau salah kita nggak usah bingung, kita mau cari tahu di mana loginnya itu ada caranya. Cara simpelnya kalian pastikan connect ke internet. Ini saya udah connect ke internet HP saya sendiri. Kemudian kalian googling. Ya, kalian googling, tapi perlu diperhatiin nih jenis dari access point-nya. JTE F609. Cara nyari taunya akun modem JTE. Nah, ini udah ada nih F609. Nanti muncul kayak gini. Nah, klik cari-cari aja sih, tinggal dilihat bukanya, klik kanan buka terus perhatiin gitu. Ini ada tuh user, kemudian ada apa lagi, ada admin root, berarti ini sudah cukup. Ini close aja. Admin root admin. Tadi kan kita pakai admin salah ya. Coba kita pakai ini admin, passwordnya Telkom Diso. Biasanya sih kalau saya pribadi pakainya ini ya. Nanti saya kasih tahu alasan saya kenapa ngelakuin ini di akhir video. Copy dulu passwordnya, admin, passwordnya copy paste. Nah, dia masuk nih. Sekarang kita sudah masuk ke dalam menu atau halaman dari access point itu sendiri. Saya nggak banyak ngasih tahu ke kalian dari detail menu ini karena saya juga nggak tahu semua. Cuman ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Yang pasti ini adalah cara paling cepat buat kalian setting access point. Secara default access point yang di setting sama si teknisi dari Telkomnya itu berbentuknya next gitu ya. Jadi defaultnya kayak gitu. Dia juga nggak sepenuhnya nyeting dari nol kok, cuma nyeting beberapa doang, kayak nyeting SSID sama password gitu. Nah, di sini yang perlu kalian tahu, saya mau jelasin beberapa sedikit yang saya tahu aja. Pertama, di sini di menu status itu ada device information.
Di bagian ini dia ngejelasin tentang jenis dari modemnya, modelnya, ke serial numbernya, ini yang bisa dicatat sama teknisi dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada network interface untuk mengetahui detail-detail dari modem itu sendiri ya, dari portnya atau apanya itulah pokoknya. Kemudian di sini ada user interface. User interface itu dia ngasih tahu kondisi dari modemnya, dia aktif, ini enable wirelessnya aktif gitu kan. Kemudian SSID-nya juga aktif, kecepatannya sekian. Di sini ada, sampai MAC address-nya juga ada. Untuk WLAN-nya ini WLAN MAC address punya WLAN ya. Kemudian ada Ethernet itu colokan portnya. Nah, di modem ini cuma dikasih 4 colokan, 4 LAN, ada LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Saya konekinnya pakai LAN 1, tapi biasanya kalau ada TV box dari teknisi Telkom tuh dia dikonekin ke LAN 4. Kemudian ada USB, ini USB juga emang ada portnya kan, tadi lihat. Ini kalau misalkan kalian masukin mouse ke modemnya nanti bisa muncul kayak gini juga sih. Udah sih, VoIP status saya nggak tahu. Network, di bagian network ini yang perlu kalian pahami hanyalah WLAN sih, kalau saya kurang paham di bagian WLAN ini. Nah, di menu network WLAN ini yang perlu kalian tahu yaitu setting SSID. Kalau basic ini dia cuma setting konfigurasi dari modemnya ya. Ini wirelessnya kalau mau diaktifin ya enable, kalau enggak ya disable aja gitu. Bisa di schedule sendiri tuh, enak ya. Kita bisa nentuin kapan ini modem wifi nya bisa tiba-tiba aktif itu, mau jam berapa. Kalau di cafe kan nggak harus 24 jam juga bisa sebenarnya, itu tinggal diklik schedule nya di sini wifi-nya gitu biar nggak 24 jam. Kecepatannya, bandwidth-nya juga di sini bisa setting, mau dimaksimalin atau mau di auto juga bisa. Kemudian nah ini nih yang perlu penting nih, SSID setting. SSID setting ini adalah cara kita nyeting modemnya itu sendiri. Jadi SSID itu apa? SSID itu ini kan namanya apa? JTE 2,4 bla 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 bla. Kita lihat tuh di sini ada nanti kalau misalkan ini udah diaktif, nah ini nih JTE 2,4G bla 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 bla. Ini adalah SSID, yang dimaksud SSID itu ini nama dari wifi-nya gitu. Dan SSID-nya itu bisa sampai 4 ya. Contoh nih SSID 1. Kalau hide SSID ini kita bisa menyembunyikan SSID itu sendiri. Contoh ya, saya ganti dulu namanya menjadi apa ya, kupril.net. Nah, si kupril.net ini kalau kita klik hide SSID maka dia tidak akan muncul di sini. Lalu bagaimana cara kita biar terhubung ke kupril.net? Yaitu dengan cara manual mengoneksikannya sendiri. Kalau di HP itu ada tuh settingan, kalau kita mau connect ke wifi kan bisa kita buat sendiri gitu kan, SSID-nya apa. Nah itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia mau public, hilangin aja hide SSID-nya biar muncul secara public dan bisa diakses gitu. Kemudian maksimum kliennya itu sampai 32. Jadi aku misalkan cuma mau ngasih 5 di sini, ya udah cuma 5 orang aja gitu yang bisa nggak masuk ke alamat IP aku aja gitu. Ini kalau udah setting kayak gini, kalian submit, bakal ada notifikasi berhasil. Contoh kita mau buat satu lagi nih, SSID 2, klik enable, namanya misalkan tadi kalau SSID 1 kupril.net, yang ini namanya apa ya, Sanjaya deh, sanjaya.net. Nama aku semua nih. Maksimum kaliannya misalkan 32 dimaksimalin gitu kan. Nih contoh ya, kalau aku ini udah keluar sebenarnya si kupril, tinggal di refresh. Nah ini udah ada nih kupril.net yang tadi hilang. Contoh saya akan hide SSID-nya, kita submit. Nah ini di sini nggak bakalan muncul karena di hidden gitu kan, tuh adanya bentuknya open, nggak bakalan muncul WPA-PSK-nya. Security-nya lupa aku belum setting, ini masih bersifat open gitu. Kalau security-nya di setting WPA.PSK maka sanjaya.net ini bakalan hilang gitu. Seperti itu fungsinya hide SSID. Ini masih bersifat open ya. Ini untuk ngasih tahu password wifi-nya di security SSID. Nah ini pilih WPA2PSK,
kemudian WPA purpose-nya diklik buat ngetahuin passwordnya. Tadi ini yang kupril.net, misalkan passwordnya 123456778. Submit, konfirmasi. Oke. Nah, kita udah nggak ini lagi. Coba konekin, bisa nggak 123? Oh, nggak bisa. 123456778. Nah, dia connect. Untuk SSID kedua, passwordnya bisa dirubah. Kalau nggak mau pakai password, klik yang open system aja, yaitu submit. Maka dengan demikian yang SSID 2 bisa kita akses secara open kayak gitu. Ntar belum refresh. Nah, bentuknya kayak ini, ada tanda serunya kalau open. Ya tinggal dikonekin doang. Kayak gitu. Jadi cuma ada SSID setting sama security yang perlu kalian paham. Ketiga yaitu access control. Di sini buat kita ngasih batasan tertentu terhadap device tertentu juga yang didaftarkan melalui MAC address gitu dan terhubung ke dalam SSID apa. Kalau ini nih access device data, ini data dari koneksi mana yang terhubung gitu terhadap modemnya nanti ya, secara MAC address-nya. Karena ini saya pakainya nyetrum, karena tadi saya pakainya yang LAN card. Udah sih pengetahuan di WiFi LAN network WLAN-nya itu segitu doang. Kesananya saya nggak tahu juga. Nah, ini untuk DHCP servernya ada di LAN, kemudian dari sini ada DHCP server. Tadi kan kita bisa bikin IP 192.168.1.1. Kita bisa merubah ini jadi 100.1, itu nggak masalah. Nanti dia bakal menyesuaikan sendiri DHCP-nya juga gitu. Kemudian ini DHCP startnya dari mana sampai mana gitu kan. Ini dari 1.2 sampai 253. Bisa kita batasin juga sampai 150 kayak gini gitu. Kemudian DNS servernya, gateway-nya berapa supaya bisa terhubung ke access point itu kita bisa custom juga. Nah, ini untuk MAC address-nya, untuk Ethernet sendiri ada untuk LAN dan juga untuk WiFi. Untuk LAN IP-nya dikasih segini, untuk WiFi ada segini gitu. Yang terkoneksi ke dalam jaringan ini alokasi address-nya itu ada ini MAC address-nya. Untuk dari komputer saya juga sih sebenarnya dua-duanya, cuman kan dia punya MAC address yang berbeda. Tapi ya jelas ini tuh nunjukin kalau ada dua orang yang menggunakan access point ini gitu. Yang satu pakai LAN, satu pakai SSID, atau yang satu pakai LAN, yang satu pakai WiFi. Udah sih itu aja untuk DHCP servernya. Ini ada routing juga. Kalau mau ngoneksiin antara modem ke modem yang beda kelas, kalian bisa pakai static routing kayak gini. Nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas pakai Cisco ya. Kalau secara praktek ya pokoknya IP tujuannya berapa, subnetnya berapa, gateway-nya berapa, terus di add, nanti kita bakal bisa terhubung ke dalam access point si B, si C, si D gitu secara khusus ya, karena jaringannya berbeda, yang ini kelas A, yang itu kelas B. Terakhir di security, ini untuk firewallnya ada low, middle, high. Ini settingan dari keamanannya, enable anti hacking tuh biar nggak kebobol kayak tadi kita kebobol. Nah kayak gitu. Kalau ini diaktifin high tuh kayaknya nggak bakalan terlalu gampang buat dibobol, terutama terbebas dari malware juga gitu kan. Kemudian di sini yang perlu pahami apalagi ya, application saya kurang paham juga ya. Administrator, di bagian administrator perlu kalian pahami kalau kalian mau merubah login dari CTE ini. Tadi kita masuknya apa, admin Telkomsindo. Ini pakainya tadi administrator ya. Kalau mau bikin sendiri pakainya yang user. Kalau yang administrator itu default. Yang jelas pasti username-nya pasti admin dan passwordnya itu beda-beda gitu. Ada admin, ada admin user, ada admin Telkomsindo gitu 123. Kalau user kita bisa custom. Contoh nih, untuk masuk ke menu ini ya, login ini, usernya saya ganti misalkan April, kemudian passwordnya juga April. Ini untuk user ya,
kita submit, dia bakal nyuruh kita keluar. Oke, ini udah termodif. Contohnya kita logout dulu. Nah, kita refresh. Coba kita masukin ya, April. Nah, dia masuk ke dalam sini. Kayak gitu. Kita bisa bikin hak akses spesial buat user sendiri itu buat masuk ke sini. Kesimpulannya untuk pertemuan ini yang harus kalian pahami, yang pertama adalah di bagian status device information, ini untuk status modelnya dari access point. Kedua di user interface untuk mengetahui keterangan secara detail melalui WLAN-nya apa, namanya, MAC address-nya, kayak gitu, kecepatannya di sini ada. Terus yang untuk LAN-nya sendiri juga ada di sini. Ini buat USB aja sih. Lalu setelah itu kalian harus paham di bagian menu network. Yang perlu kalian paham tuh cuma ada beberapa doang. Pertama ada basic untuk atur kecepatan bandwidth-nya di sini. Nah, kayak gini, 40 misalkan ya. Kedua, kalian harus paham SSID setting. Ini untuk nyeting SSID-nya yang muncul di sini ya, Sanjaya kayak gitu. Kopil.net ini udah aku konekin. Nah, kayak gini. Ada 4, bisa kalian setting sendiri. SSID-nya juga. Untuk security password wifi-nya ada di security, network security di sini. Kalau mau ingin tahu tinggal diklik. Nah, dia muncul passwordnya apa. Kemudian akses udah sih kayak segitu doang. Kemudian untuk menyeting login ke menu homepage-nya ada di administrator, administration, user management, ada ini, ada untuk ini karena kita aksesnya pakai user ya, bukan pakai admin, jadi kita nggak bisa ngerubah password admin tadi. Nah, ini kayak gini, ini untuk akses user login ke sininya, kayak gitu aja sih. Sekian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Nah, ini tadi saya mau singgung ya, kenapa saya bisa tahu cara masuknya, cara resetnya. Pertama emang pengen saya cari tahu. Kedua emang saya pernah kerja di Telkom ya, dulu saya pernah kerja di Telkom bagian teknisi Telkom, tukang masang IndiHome gitu ke rumah-rumah gitu ya. Jadi saya tahu gimana cara setting konfigurasi modemnya itu sendiri. Makanya di sini tuh saya tuh mau sharing sama kalian gitu, gimana cara kita nyeting modem kita sendiri. Jadi kita kalau mau ngerubah SSID, kalau mau ngerubah password PV modemnya dari Telkom, gak usah manggil teknisi, kalian juga bisa gitu loh, maksud aku tuh biar kalian tuh bisa. Dan mengenai ini secara umum ya, semua modem dari Telkom itu pasti tergantung merek ya. Kalau ZTE pasti ini gitu, kalau Huawei beda lagi, ada lagi, dan setiap dan itu pun ada di banyak artikel situs gitu ya. Ini kalian bisa coba sendiri. Kalau misalkan ada teman kalian yang pasang IndiHome di kosannya, coba kalian koneksiin dulu, minta koneksiin, lalu kalian masuk ke sistemnya menggunakan akun ini, akun dari defaultnya. Kalau berhasil ya seperti tadi kalian bisa ngoprek di sini, atur-atur di sini, tapi itu jangan dilakuin ya. Itu cuma sebatas sharing aja sih, informasi aja gitu ya. Kalau yang suka jahil kayak saya dulu mah jangan diikutin. Gitu aja ya untuk setting access point dari Telkom modem ZTE. Kalau modem-modem lain sama sih, nggak jauh beda kayak gini juga, cuman mungkin ada beberapa fitur yang baru ya, karena modem itu bisa memancarkan hotspot gitu, bisa memancarkan wifi. Kalau ini kan dari sananya, dari Telkomnya udah disetting hanya bisa terhubung ke dalam jaringan Telkom saja gitu, dan ketika memancarkan wifi pun tidak akan ada koneksi internetnya kecuali dihubungkan dengan fiber optik dari Telkom kayak gitu. Jadi ini nggak bisa dipakai buat sharing ya. Sekian, terima kasih. Kita lakukan dulu ya, sampai jumpa.